Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiani Nurul Fitri dari kelas 2F NPM 1921912224. Oke, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hakikat belajar yang di dalamnya meliputi pengertian belajar gerak. Nah, belajar gerak merupakan pelaku motorik atau dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, di sisi lain, pengertian belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler dan diekspresikan gerakan tubuh. Nah, terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Schmidt pada tanggal 1982 yang dijabarkan lebih, yaitu yang pertama belajar sebagai proses. Nah, dalam psikologi kognitif dijelaskan sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Nah, selanjutnya belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Selanjutnya, belajar gerak tidak teramati secara langsung. Proses yang terjadi di balik perubahan keterampilan itu mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyaratan seperti bagaimana informasi sensoris diproses, diorganisasi, dan kemudian diolah langsung dan dari arena itu. Selanjutnya, belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi atau kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasitas untuk melakukan suatu tugas dengan terampil. Selanjutnya, belajar gerak bisa ditimbulkan efek negatifnya juga. Nah, kesan umum yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif, yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Nah, meski demikian, anggapan ini mengandung persoalan karena apa yang disebut kemajuan atau penyempurnaan tidak terlepas dari persepsi si pengamat itu. Nah, perubahan perilaku pada seseorang bisa jadi dianggap sebagai peningkatan bagi seorang pengamat dan sebagai suatu kemunduran bagi yang lainnya. Nah, di dalam belajar gerak, karena si pelajar harus memahami gerakan untuk mampu melakukannya. Nah, selain unsur fisik di situ juga terlibat unsur pikir. Nah, unsur emosi dan perasaan juga terlibat dalam belajar gerak. Nah, karena emosi dan perasaan merupakan unsur psikis yang merupakan daya penggerak dalam berperilaku. Nah, si seseorang akan melakukan gerakan tertentu apabila mempunyai kemauan untuk bergerak dan merasa perlu untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, akan melakukan sesuatu gerakan tersebut apabila ia tahu mengerti gerakan apa yang harus dilakukan. Dan gerakan tertentu itu bila terwujud apabila memiliki cukup kemampuan untuk bergerak. Selanjutnya, bentuk atau konsep belajar gerak. Yang pertama, ada cognitive stage, atau merupakan tahap di mana anak didik sedang mendapatkan informasi tentang bentuk keterampilan gerak yang harus dilakukan melalui informasi perencanaan bentuk gerak dibentuk dalam sistem memori. Selanjutnya, associative stage, atau merupakan tahap di mana seseorang sedang merealisasikan pola gerakan yang telah terbentuk dalam sistem memorinya. Selanjutnya,
autonomous stage atau merupakan tahap akhir dari rangkaian proses belajar gerak. Nah, gerakan otomatis merupakan hasil dari latihan yang dilakukan dengan efektif. Selanjutnya, ada ranah gerak. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Selanjutnya, ranah afektif. Nah, ranah ini adalah yang berhubungan dengan sikap, nilai perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleksi, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Nah, kategori yang termasuk dalam ranah psikomotor diantaranya meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Selanjutnya, manipulasi. Nah, kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Selanjutnya, mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, mereparasi, dan mencampur. Yang selanjutnya, pengalamiahan. Nah, kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Yang terakhir, ada artikulasi. Nah, dalam kategori ini merupakan suatu tahap di mana seorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Selanjutnya, ada kesimpulan. Nah, belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan gerakan tubuh. Yang dipelajari dalam belajar gerak adalah pola-pola gerak, keterampilan tertentu. Proses belajar terbentuk kegiatan mengamati gerak dan kemudian mencoba menirukannya berulang-ulang. Nah, unsur emosi dan perasaan juga terlibat dalam belajar gerak. Karena emosi dan perasaan merupakan unsur psikis yang merupakan daya penggerak dalam berperilaku. Nah, seseorang akan melakukan gerakan tertentu apabila mempunyai kemauan untuk bergerak dan merasa perlu untuk melakukan gerakannya itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.